Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke presentasi yang saya paparkan di sini, yaitu model penahan ketinggian kuadrator berbasis PID dengan jaringan syaraf tiruan propagasi mundur. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, yaitu perkenalkan, nama saya Ridwan, NPM 1940302020 dari lokal A1. Selanjutnya kita akan masuk pada pendahuluan. Unmanned Aerial Vehicle (UAV) diartikan sebagai wahana terbang tanpa awak yang dapat terbang dengan dikendalikan secara jarak jauh maupun menggunakan kendali otomatis. Kemudahan tersebut membuat UAV banyak digunakan dalam berbagai hal. Salah satu jenis UAV yang sering digunakan saat ini adalah kuadrator. Kalangan penggemar pemerhati militer serta peneliti banyak menggunakan kuadrator karena fleksibilitasnya yang baik dan kemampuan manuver yang handal. Kuadrator adalah salah satu jenis UAV yang dapat dilepas landas dalam landasan yang terbatas karena sifatnya yang fleksibel. Sistem yang membuat fleksibel tersebut dalam istilah penerbangan disebut dengan Vertical Take-off and Landing (VTOL). Salah satu kebutuhan dalam misi kuadrator untuk terbang yaitu sistem penahan ketinggian. Sistem penahan ketinggian berfungsi untuk mempertahankan ketinggian kuadrator agar mudah dikendalikan dengan menjalankan misi yang baik. Berdasarkan tuntutan penggunaan yang kompleks, kuadrator diperoleh dengan cara memberikan sistem kendali pada kuadrator yang sesuai dengan peruntukannya. Salah satu sistem kendali yang penting dalam sistem kuadrator adalah sistem kendali ketinggian. Kendali ketinggian akan mengendalikan ketinggian kuadrator sesuai dengan ketinggian yang diinginkan walaupun ada gangguan, seperti angin dan beban kuadrator itu sendiri. Pengendalian terbang kuadrator menggunakan metode kendali klasik PID memiliki kekurangan. Sistem kendali klasik PID didasarkan pada sistem yang linear atau sistem yang dimodelkan secara linear. Sistem kendali yang menggunakan model sistem kendali PID akan menghasilkan keluaran yang kurang akurat akibat linearisasi. Kekurangan tersebut disebabkan komponen konstanta P, I, dan D bersifat tetap, sedangkan pada sistem ini dibutuhkan kendali yang dapat menyesuaikan diri terhadap terkena gangguan tertentu. Beberapa metode dapat digunakan untuk menala komponen PID untuk penahan ketinggian. Beberapa metode dapat digunakan untuk menala komponen PID agar dapat berubah menyesuaikan kebutuhan sistem, seperti fusi dan JST. JST digunakan pada sistem ini karena jaringan ini merupakan representasi tiruan dari otak manusia yang selalu mencoba jaringan ini merupakan representasi tiruan dari yang selalu mencoba untuk menyimulasikan proses pembelajaran konstan seperti pada otak manusia. Jaringan saraf digunakan untuk menyesuaikan nilai konstanta PID penahan ketinggian. Metode JST digunakan sebagai sistem untuk menala konstanta PID pada sistem penahan ketinggian agar sesuai dengan kebutuhan sistem pada sistem penahan ketinggian agar sesuai dengan kebutuhan sistem serta dapat menyesuaikan terhadap gangguan yang ada. Pengembangan sistem PID dengan JST yang digunakan untuk mempertahankan ketinggian kuadrator diharapkan menjadi salah satu solusi untuk mempermudah pengguna dalam menyelesaikan misi kuadrator pada berbagai kebutuhan yang semakin kompleks.
Jaringan syarat tiruan dapat kita lihat sebagai berikut. Ini gambar yang digunakan mulai dari R yang di sini. Kita lanjut. Struktur diagram kendali PID JST pada gambar 5 merupakan kendali dengan menggunakan prinsip JST. JST digunakan pada sistem ini menggunakan sistem online learning. JST menggunakan 3 struktur bagian, yaitu lapisan masukan input layer, lapisan tersembunyi hidden layer, dan lapisan keluaran output layer. Jaringan yang digunakan memiliki 2 node pada jaringan masukan, 3 node pada jaringan tersembunyi, dan 1 node untuk jaringan keluaran. Jaringan yang sederhana ini digunakan karena kebutuhan keluaran yang harus real time dan agar sistem ini dapat digunakan langsung diimplementasikan pada microcontroller. Pada JST terdapat aktivitas dapat mencari nilai bobot baru pada setiap jaringan. Pencarian nilai bobot baru ini digunakan dengan prinsip mendapatkan nilai bobot sekecil mungkin dengan nilai error dan nilai delta error sekecil mungkin. Pencarian nilai bobot pada jaringan dilakukan secara terus-menerus berdasarkan masukan error pada sistem JST. Hal ini dilakukan dengan menggunakan fungsi turunan pada masing-masing perhitungan. Perhitungan bobot baru ini dilakukan setiap literasi sebagai bagian dari pembelajaran propagasi mundur. Adapun hasil, yaitu hasil akhir dari JST pada sistem ini digunakan untuk meminimalkan nilai rata kesalahan sistem dikuadratkan dalam kurung J. Nilai Y merupakan keluaran sistem berupa bacaan sensor, sedangkan Xref merupakan nilai acuan sistem yang telah ditentukan. Selisih dari kedua nilai tersebut merupakan sebagai nilai error. Nilai N merupakan banyaknya keadaan yang diamati pada sistem ini. Perubahan nilai bobot diatur dengan menggunakan fungsi learning rate atau N dengan fungsi pembaharuan bobot sebesar 0,01. Adapun pembahasan yaitu pada gambar 6 hasil penalaan sumbu Z dengan Ziegler-Nichols. Gambar 7 dengan hasil penalaan sumbu Z dengan Ziegler-Nichols perbaikan. Kemudian dapat kita lihat hasil dari penalaan konstanta PID dengan Ziegler-Nichols kemudian menjadi nilai acuan pada sistem penalaan konstanta menggunakan JST. Nilai tersebut akan dijadikan nilai awal pada pembelajaran JST yang digunakan pada sistem ini. Hasil dari penalaan konstanta PID dengan JST menghasilkan nilai konstanta yang berubah sesuai dengan perubahan nilai error yang terjadi saat uji undak. Diperoleh nilai konstanta proporsional 13,46 hingga 54,65. Nilai konstanta integral 3,45 hingga 4,27 dan nilai konstanta derivatif 10,29 hingga 1,48. Perubahan nilai masing-masing konstanta tersebut terlihat pada gambar 8 sampai gambar 10. Pada gambar 8 terlihat nilai konstanta proporsional garis biru berubah menjadi jauh lebih besar saat menjadi error yang lebih besar garis ungu. Perubahan nilai konstanta proporsional hanya terjadi pada saat error berubah menyesuaikan referensi yang berubah. Hal ini disesuaikan dengan tujuan konstanta proporsional, yaitu untuk memberikan respons yang cepat jika memiliki nilai yang besar. Pada gambar 9 terlihat grafik perubahan nilai konstanta integral garis biru
yang menyesuaikan dengan perubahan error yang ada. Nilai konstanta integral semakin mengecil jika terjadi error. Hal ini bertujuan membuat nilai respon menjadi lebih cepat saat nilai error besar. Dan dapat kita lihat di sini gambar yang kita jelaskan tadi, mulai dari gambar 8, 9, dan gambar 10. Kemudian kita masuk ke gambar 10 merupakan grafik perubahan nilai konstanta derivatif saat terjadi perubahan error. Nilai konstanta derivatif naik saat terjadi error. Nilai besaran perubahan konstanta tersebut tergantung dengan perubahan nilai error yang terjadi. Nilai konstanta derivatif membesar saat terjadi error besar. Nilai konstanta derivatif yang membesar ini mempengaruhi nilai overshoot sistem yang mengecil saat terjadi error. Pengujian dengan metode PID GST dengan uji undak ditunjukkan pada gambar 11. Pada uji ini terlihat bahwa sistem GST menunjukkan respon yang lebih baik dibandingkan PID saja. Dari respon PID GST tersebut diperoleh rest time sebesar 0,0594 per detik. Overshoot sebesar 7,58% dari nilai gangguan. Steady state error kurang lebih 0,0672 dan settling time sebesar 1,031 detik pada uji undak. Sistem GST ini kemudian diberikan respons dengan perubahan nilai acuan secara berulang yang ditunjukkan pada gambar 12. Pada gambar tersebut ditunjukkan respons PID dan PID GST. PID GST menunjukkan respon yang lebih cepat dan overshoot lebih rendah serta konsisten pada setiap perubahan nilai referensi. Perbandingan nilai konstanta PID dari masing-masing metode ditunjukkan pada tabel 1. Pada data hasil pengujian dalam tabel 2 terlihat bahwa penggunaan metode GST untuk menala komponen PID secara real time saat terjadi gangguan menghasilkan respon yang lebih baik pada sistem ini dibandingkan dengan metode PID konvensional. Hal ini disebabkan oleh nilai konstanta Pi dan D yang dapat berubah sesuai dengan gangguan yang masuk pada sistem secara real time. Hasil dari pengujian ini menggunakan bahwa PID dengan GST secara konsisten dapat menghasilkan respon yang lebih cepat, nilai overshoot yang lebih rendah, nilai steady state error yang lebih rendah, dan settling time yang lebih cepat. Dan di sini kita dapat mengambil kesimpulan dari hasil pengujian respon sistem pada simulasi. Hasil respon undak pada sistem PID GST lebih baik dibandingkan dengan PID Ziegler-Nichols. Rest time mengalami perbaikan sebesar 0,3838 detik. Ada selisih overshoot 17,39%. Steady state error mengalami perbaikan kurang lebih 0,1825 dan settling time mengalami perbaikan 3,48 per detik. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sistem PID GST dapat memperbaiki respons sistem sesuai dengan perubahan gangguan yang terjadi dibandingkan dengan penggunaan metode kendali PID Ziegler-Nichols. Dan di sini kita masuk ke daftar pustaka yang dapat kita lihat sendiri. Kita lanjut. Nah, mungkin cukup sampai di sini presentasi saya. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.